Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang, kita sudah terhubung secara virtual dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karawang, Mahpudin. Selamat sore, Pak Mahpudin. Selamat sore, Mbak Nisrina. Ya, baik. Pak Mahpudin, terkait dengan banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang hingga sore hari ini, situasinya bagaimana? Dan apa faktor utama yang sebetulnya menyebabkan banjir di Karawang kali ini? Apakah banjir yang terjadi ini memang kerap terjadi atau seperti apa sebetulnya, Pak? Baik, perlu saya laporkan bahwa banjir di Kabupaten Karawang ini sering terjadi ketika dua sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, mengalami peningkatan tinggi muka air. Jadi faktor utamanya karena memang pertemuan antara dua sungai ini sehingga menjadikan backwater ke wilayah Karangligar. Demikian, Mbak. Baik, jadi ini faktor utamanya karena ketinggian debit air yang terjadi di dua sungai tersebut. Lantas tadi Anda belum menjawab bagaimana kondisi banjir pada sore hari ini. Apakah ini sudah berangsur surut dan total ada berapa jumlah warga yang terdampak, Pak Mahpudin? Baik, kaitannya dengan keadaan sekarang, kita melihat situasi kondisi tinggi muka air di Citarum dan Cibeet sudah terjadi penurunan dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian cuaca di lokasi wilayah Kabupaten Karawang pun sekarang berangsur tidak terlalu tinggi hujannya, bahkan tidak ada hujan di sore hari ini. Kemudian kondisi real masyarakat, betul tadi yang disampaikan bahwa yang terdampak itu sekitar 1.190 jiwa dari 303 rumah. Tapi di hari yang ketiga ini terjadi penurunan di salah satu desa di Karangligar. Jadi banjir di wilayah Kabupaten Karawang ini lebih kepada luapan dua sungai tadi, Pak. Demikian. Baik. Sejauh ini terkait dengan jumlah warga yang terdampak sudah mulai berkurang seiring dengan surutnya banjir di sejumlah desa begitu. Lantas sebetulnya ini ada berapa warga yang mengungsi akibat banjir yang terjadi ini, Pak? Ya, kalau yang mengungsi di kantor desa itu kurang lebih sekitar 30 orang. Tetapi kebanyakan mereka lebih nyaman mengungsi di tempat-tempat titik kumpul yang relatif lebih aman, yaitu di sekitar rumah kepala dusun, kemudian di sekitar rumah warga yang lain, yang memang kami pantau, tetap mereka pun kami pantau keberadaannya. Jadi tidak terpusat di suatu tempat, tapi di beberapa titik dan rumah-rumah keluarga yang memang masih aman untuk ditinggali. Demikian, Mbak. Baik, jadi total ada berapa nih, Pak? Karena ada 30 orang yang mengungsi di tempat pengungsian, sementara lainnya ini mengungsi di tempat-tempat yang berbeda. Jadi totalnya ini kira-kira ada berapa, Pak? Kalau misalkan sudah didata dari pihak BPBD sendiri. Ya, kami malam tadi menyediakan permakanan itu lebih dari 600. Jadi yang lainnya sebenarnya bisa masih mandiri. Karena memang beberapa rumah ini masih bisa ditempati begitu. Jadi tidak semuanya ekstrim tidak bisa ditempati. Demikian, Mbak. Ya, jadi ada sekitar 600-an warga yang mengungsi tidak hanya di lokasi pengungsian tapi juga di tempat titik-titik kumpul lainnya seperti di rumah kepala desa ataupun di rumah-rumah tetangga yang masih bisa ditempati. Dan kalau kita lihat ini warga mengungsinya di tempat yang tersebar di beberapa lokasi begitu. Lantas untuk distribusi bantuannya seperti apa, Pak Mahpudin? Apakah ini tidak terkendala terkait dengan kondisi banjir yang terjadi? Seperti apa untuk pembagian makanan dan bantuan lainnya? Ya, dari titik-titik kumpul itu malam tadi kami menyiapkan 4 dapur umum swadaya. Jadi di titik-titik yang terjadi penempatan warga diadakan masak di tempat itu. Kemudian hari ini Dinsos kami dengan BPBD dan Dinas Sosial itu membuka dapur umum yang terkonsentrasi di kantor. Jadi kami membawanya dengan makanan yang sudah siap untuk dimakan begitu, Mbak.
Oke, ada 4 atau lebih dari 4 dapur umum yang disediakan untuk bisa mendistribusikan bantuan Iya, termasuk juga makanan begitu. Dan ini kan iya, bulan puasa begitu. Nanti untuk pembagiannya seperti apa? iya, Apakah untuk sahur dan juga berbuka puasanya ini juga iya, diakomodir dari pihak iya. BBD dan pihak otoritas terkait, Pak Mahfudin? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kami bahu-membahu dengan aparat di lapangan untuk membagikan pas titik makan sahur. Berarti sudah 2 malam. Kemudian karena tadi memang warga juga kelihatannya lelah untuk memasak di tempat karena memang sifatnya yang 4 tadi tempat dapur umum ini sifatnya swadaya. Oke. Tapi bahan logistiknya dipasok dari Pemda melalui BPBD dan Dinsos. Kemudian untuk selanjutnya kami membuka layanan dapur umumnya di kantor dinas sosial. Kemudian nanti begitu akan buka ya kita akan distribusikan. Kemudian menjelang sahur pun kami mendistribusikannya langsung bahu-membahu dengan seluruh aparat desa di lokasi masing-masing. Baik. Demikian, Mbak. Baik, jadi ini untuk makanan sahur dan berbuka ini dibantu untuk didistribusikan dan disediakan oleh pihak BPBD. Lantas sejauh ini apakah ada kendala signifikan dalam penanganan banjir ini, misalnya saja terkait dengan akses ke daerah terdampak ataupun juga koordinasi logistik, Pak Mahfudin? Ya, selama ini kami bisa mengatasi karena memang ketinggian yang paling tinggi itu tinggal 1,5 meter. Kemudian yang lain-lainnya sudah relatif ada agak surut. Jadi kalau 2 sungai ini TMA-nya tinggi muka airnya udah surut, biasanya cepat untuk surutnya di salah satu kampung kami di Pangasinan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Mahfudin, apakah ada informasi terkait dengan upaya untuk bisa mempercepat banjir ini bisa segera surut? Apa saja langkah yang dilakukan Pak Mahfudin? Apakah ini pengurukan debit dari sungai itu sendiri atau menyediakan tambahan pompa air atau seperti apa Pak di sana? Ya, memang kondisi real di tempat kami ini luar biasa ya. Ada semacam tampungan air gitu. Jadi memang sebenarnya Pemda sudah merencanakan untuk pengerukan di salah satu kali pembuang yaitu Kedung Hurang. Tapi memang karena sudah volume air ini naik kembali ya ini jadi pertimbangan juga. Sehingga memang kondisinya pengerukan ini akan bekerja sama antara Dinas PUPR Kabupaten Karawang dengan BBWS Balai Besar Wilayah Sungai di Bandung gitu, Mbak. Jadi memang sudah direncanakan untuk segera diturunkan. Demikian. Ya, kita berharap ini bisa segera dilakukan pengerukan ya agar banjir bisa segera surut di sana. Lantas berbicara terkait dengan bantuan, sebetulnya apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir saat ini, Pak Mahfudin? Ya, mengingat memang kondisi banjir di wilayah ini kerap kali terjadi, Mbak. Jadi sebenarnya tingkat ketahanan warga ini sudah paham secara karakteristiknya. Yang dibutuhkan memang ya ini luar biasa. Hari ini ya tadi makanan yang langsung siap saji gitu, tidak perlu lagi dimasak gitu. Seperti itu, Mbak, karena memang ini di bulan Ramadan ini yang memang hampir 100% warga di sini umat muslim, jadi mereka selain berpuasa juga menghadapi musibah banjir ini yang mungkin ini perlu ketabahan lebih lanjut, Mbak. Demikian. Baik, makanan siap saji yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir di Kabupaten Karawang, mengingat 4 dapur umum yang ada ini merupakan swadaya dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya, Pak Mahfudin. Semoga banjir di Karawang ini bisa segera surut. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih, Mbak.